Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i bi kulli ma'min. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmun la yantafi bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Sadaqallahu alaihi wasallam Rasulullah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita kumpul kali ini dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya orang-orang yang kita sayang, Bapak Junito Afian bin Sultan. Ini sebuah acara yang sangat masih buat dikerjakan. Meskipun saudara-saudara kita Wahabi bilang bid'ah, kata mereka. Oh tidak, bid'ah itu kalau tidak sesuai dengan diajarkan Nabi. Yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi. Apa yang dikerjakan? Apa yang kita kerjakan sekarang? Kesatu, kita mendirikan majelis zikir. Kita berzikir dan berdoa. Kita berdoa buat beliau yang sudah almarhum. Kita berdoa buat diri kita sendiri. Kedua adalah kita mendirikan majelis mengajar, belajar dan mengajar. Ini dua buah majelis yang sangat disayang oleh Rasulullah. Kata Nabi, tapi kalau aku suruh pilih, aku akan datang ke majelis orang sedang belajar dan mengajar. Karena aku seorang guru, aku mencintai setiap guru, kata Rasulullah. Jadi acara seperti ini acara sangat terpuji, tapi dengan dua syarat. Kesatu, kata Nabi, jangan jadikan kematian sebagai sebuah pesta. Wah, terus ada makanan-makanan melimpah ruah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Dan tidak boleh sampai memberatkan yang menyelenggarakan. Sampai harus pinjam-pinjam uang kemana, haram sudah seperti itu. Kita datang kumpul bukan mau makan-makan, bukan mau pesta. Kita kumpul buat ngaji. Untuk berdoa buat diri kita sendiri, untuk kita berdoa, untuk kita berzikir, untuk kita belajar menghadapi hari kematian kita. Itulah akan kita kerjakan. Jadi pertama saya akan mengerjakan majelis berzikir dan berdoa. Kita akan mulai, nanti kita baca surat Yasin sama-sama. Ustaz Haris akan mimpin. Kalau saya mimpin, saya dimarahin istri saya. Nggak boleh, nggak bisa diikutin. Karena mungkin karena saya apa, jadi saya bacanya cepat sekali, terlalu cepat, nggak bisa diikutin. Sudah siap semua? Ya, kita ngaji dulu, kita doa, baru kita beri pelajaran. Ila hadratil Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syarrul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Junito Afian bin Suntoro. Al-Fatihah. Wassalamun alaihim
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأسلموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسلنا من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما أمرنا إلا مبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تغفروا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاءوا في تكذب أصحاب قال إنهم بهم المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أتخذوا من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما يزال قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت الناس صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وأحيينا لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا مدد منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بأيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قال يا أنبتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نلبسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا قليلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولما مثله نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh man dhal ladzi yashfa'u illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbi marana subhanaka subhanallah 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 Subhanallah, 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 bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 halin wanikmatin, wallahu akbar, Allahu 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 akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. Baiklah, kita simpan doanya buat penutup nanti. Kita tutup acara kita dengan doa. Sekarang sedikit kita membahas. Ini sekarang semua keluarga kita sudah meninggal dunia. Mereka ada di mana? Di alam barzah, Kiai. Di mana alam barzah itu? Alam kubur, Kiai. Di mana alam kubur itu? Nabi pada waktu perang Badar. Selesai perang Badar, beliau bercakap-cakap dengan mayit-mayit orang kafir. Kalian nggak percaya mau omongan saya. Lihat sekarang, omongan saya benar kan? Omongan saya benar kan? Sahabat protes. Ya Rasulullah, panjenengan ngomong orang mati, apa dia dengar? Kata Nabi, dia dengar. Dia dengar seperti kamu mendengar, cuma tidak bisa menjawab. Dia dekat sekali kepada kita. Dia berada di atas kita, cuma dipisahkan tabir. Jadi semua bapak saya, ibu saya sekarang di atas saya. Cuma dipisahkan tabir. Dia melihat apa yang sedikit dikerjakan oleh anak-anak itu. Kalau anak-anak yang sedang mengerjakan perbuatan taat, mereka senang. Mereka senang. Kalau anak-anak yang sedang melakukan perbuatan kedurjana, orang tuanya sedih. Allah minta tanggung jawab. Tuh lihat anak kamu tuh. Lihat anak kamu lagi zina. Tuh lihat tuh. Bagaimana kamu ajarin dia? Bagaimana kamu ajarin dia? Saya jadikan dia amanah buat kamu. Lihat kelakuannya kayak gitu. Kesian sekali. Kalau orang berbuat durjana, berbuat maksiat, anak laki terutama, dia bukan bikin susah dirinya sendiri. Dia bikin susah orang tua di dalam kuburnya. Bapak kita diminta tanggung jawab. Karena tanggung jawab bapak itu bawa mati. Kalau anaknya taat, itu bapaknya dikasih mahkota. Dia tanya dari mana mahkotanya, Allah. Itu anak kamu soleh sekali itu. Lihat lagi umroh. Lihat dibacakan istighfar buat kamu. Anak kamu soleh. Dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang tua yang punya anak yang soleh-soleh. Sekarang kalau kita baca hadis, saya nangis kalau baca hadis. Orang dalam kubur sekarang kebanyakan sedang menjerit-jerit. Minta dihidupkan ke dunia. Hidupkan saya ke dunia. Sekedar bisa baca Fatihah. Tapi apa yang paling dia minta? Apa yang paling dia minta? Minta dihidupkan ke dunia. Rabbi laula antani ijalatul. Pak asada qaumin solihin. Kalau aku ditakdirkan hidup di dunia, aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah. Bukan bilang mau haji. Bukan mau bilang mau umroh. Bukan bilang mau sholat. Mau sedekah. Itulah tingginya nilai sedekah. Saya ngajak diri saya ngajak semua orang dalam hidup kita jangan pernah berhenti sedekah.
Berapa aja semampu kita, sebisa kita. Sasaran kita siapa? Orang miskin. Mana orang miskin? Wah, banyak banget orang miskin. Kalau kita lihat tengah jalan tuh tukang mulung perempuan, tangannya satu gendong anaknya, satu narik-narik anaknya kecil lagi narik-narik sampah. Kesian sekali. Itu kalau dikasih uang 100.000, dia ngeliatin kita ramah sekali. Kasih Pak, katanya. Dia belum pernah pegang uang 100.000. Penghasilannya cuma 20.000 setiap hari. Kesian sekali. Kalau cari orang miskin, banyak banget orang miskin. Saya dikasih uang berapa aja nggak cukup buat bantuin mereka. Nggak akan cukup. Gitu. Ayo, jadikan sedekah ada bagian dari hidup kita. Dan kita bisa bersedekah untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Buat bapak kita, ibu kita, anak kita, ya Allah. Saya niatkan sedekah, saya ini pahalanya untuk keluarga sudah meninggal. Aduh, dia senangnya, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, punya keluarga seperti ini. Kita belum tentu anak kita akan seperti itu. Belum tentu anak kita akan ingat kalau kita dalam kubur ini. Sekarang kita harus ingat orang tua kita. Jadi kita kembali tadi, kita lagi ceramah. Apa yang memberikan manfaat buat keluarga kita sudah meninggal? Kata Nabi, as-salatu alaihim as-salatu alaihim. Gimana Haris? Berdoalah untuknya dan berdoalah untuknya dan mintakan ampun, istighfar dan mintakanlah ampun untuk dia. Ini sekarang kita kerjakan. Kita sekarang sedang minta ampun buat dia, kita minta ampun, kita minta ampun buat diri sendiri, kita minta ampun buat kedua orang tua kita dalam kuburnya. Dulu mereka senang sekali. Dan jangan bikin acaranya cuma sekali-sekali seperti ini. Sifan itu abang tuh lagi nungguin terus, mana keluarga saya mau kirimin. Kiriminnya gampang. Kirimin Fatihah sekali, kirimin Qul 11 kali. Luar biasa. Al-Ikhlas itu surat yang paling hebat dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Fatihah itu 2/3 Al-Quran. Fatihah itu Al-Ikhlas itu 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca satu kali Fatihah, satu kali Al-Ikhlas, seakan kita baca satu Quran. Kalau kita baca 11 kali Al-Ikhlas, kata Nabi, Allah membuat istana di dalam surga. Allah membuat istana di dalam surga. Setiap sholat kita kirimin 11. Boleh lebih kayak, oh boleh. Kalau kuat dong, 21, 41, 100 kalau kuat. Boleh sekali. Dia senang sekali dikirimin seperti itu. Senang sekali. 11 kali is nothing. 5 minutes kali is nothing. Sampaikan pahala bacaan saya untuk abang saya. Ampuni dosanya ya Allah. Maafkan kesalahannya. Kebanyakan mereka sudah menjerit-jerit dalam kubur. Kebanyakan orang kan nggak siap buat meninggal dunia. Padahal harus. Kalau saya umur saya 76, saya harus lebih siap lagi gitu. Setiap tidur saya siap-siap, barangkali tidur saya yang terakhir gitu. Tapi siapa bilang orang 50 nggak akan meninggal? Ajaib kan? Umurnya baru 50 tahun meninggal dunia. Dan nggak pakai sakit-sakit yang kelihatan amat, tiba-tiba meninggal dunia. Siapa bilang kita nggak akan meninggal dunia? Ya siap-siap. Siap kita akan masuk ke dalam kubur, menghadapi hari di mana kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau sudah tua tuh, jangankan nama aja lupa misalnya. Nama aja nih namanya siapa nih? Namanya siapa ya Allah? Itu orang saya sendiri ya lupa. Namanya siapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kalau kakek-kakek lupa ternyata benar gitu. Ternyata benar. Alhamdulillah ayat Quran masih ingat. Buat nama itu paling cepat lupa tuh nama. Apa yang kedua? Yang kedua kata Nabi wasiat. Wa infaz wa ahdi bamilahima. Lakukanlah kewajiban-kewajiban dia belum selesai. Kalau dia punya hutang, itu orang kata Nabi, ada orang sudah bisa masuk surga, terhalang masuk surga karena hutangnya. Gara-gara punya hutang nggak bisa masuk surga. Jadi jangan main-main punya hutang. Jangan main-main. Nabi menolak menyolatkan jenazah yang punya hutang. Beliau tanya, ini orang punya hutang nggak? Punya hutang. Beliau nggak mau nyolatkan. Justru sahabatnya nyolatkan. Terhalang orang masuk surga dengan sebab hutang-hutangnya. Jangan mati punya hutang. Kiai, gimana caranya saya punya hutang, orangnya udah meninggal dunia. Kasihkan ke ahli warisnya. Saya nggak tahu ahli warisnya. Sedekahkan ke masjid ke orang, niatkan pahalanya buat dia. Sejumlah hutang kita, ya Allah saya punya hutang majlis, saya sedekahkan ke orang miskin, sampaikan pahalanya untuk dia ya Allah. Selesai kita kewajiban kita. Jangan mati bawa hutang. Jangan mati bawa hutang. Itu urusannya serius gitu. Nggak bisa masuk, bukan kata saya, kata Rasulullah. Terhalang orang masuk surga dengan sebab hutangnya. Yang terakhir wasiat Nabi, ikromu sodikihima. Jadi muliakanlah para kenalan-kenalan sahabat-sahabat saudara-saudara almarhum tadi. Selain itu pakai banyak tadi itu kita bacakan Fatihah, baca Qul 11 kali. Kita dirikan salat hadiah. Salat hadiah itu dikerjakan setelah salat Isya. Boleh nggak Kiai dikerjakan siang? Nah, itu saya nggak tahu. Sebab kalimat Nabi itu
kerjakan salat Isya 2 rakaat sholat. Setiap rakaatnya itu setelah Fatihah kamu baca Al-Ikhlas 11 kali kata beliau. Kamu baca At-Takasur sekali, baca Ayatul Kursi sekali. Rakaat kedua sama. Bacakan Fatihah sekali, Qul 11 kali, At-Takasur sekali, Al-Hakumut Takasur, At-Tajurtumul Makobir. Yang ketiga bacakan ayat kursi sekali. Selesai sholat bilang, ya Allah sampaikan pahala sholat saya ini untuk keluarga yang sudah meninggal. Kata Nabi, Allah membuat 1000 cahaya ke kuburan orang kita kirim tadi. Luar biasa itu. Luar biasa, cuma 5 menit, 10 menit kita kerjakan. Dan kita dapat pahala. Tetap orang ridho kepada kita. Jangan cari pahala lagi dalam hidup kita. Lalu zaman Nabi pernah bercerita. Di zaman Nabi Bani Israel, ada seorang pendeta. Dia sudah 500 tahun tinggal di sebuah pulau di kelilingnya lautan. Tiap hari dia puasa. Buka puasa cuma makan delima satu, minum air putih. Dia puasa lagi. Setiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, sampaikan kepada dia, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Dia nggak mau. Masukkan saya dalam surga dengan amal saya. Saya pantas dong masuk surga. 500 tahun di sini cuma puasa tiap hari, makan cuma delima, minum air putih, nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak, tiap hari sujud. Pantas dong masuk surga. Kata Allah Ta'ala, kita timbang amalnya. Berapa sih banyak amalnya? Setelah ditimbang, wah berat sekali amalnya. Tapi di sisi timbangan yang lain, Allah meletakkan nikmat dengan sebab dia punya mata. Setelah ditimbang, ternyata nikmat punya mata lebih berat. Kata Allah, masukkan ke dalam neraka. Amalnya belum cukup. Baru saya timbang pakai nikmat punya mata. Belum saya timbang dengan seluruh nikmat. Baru dibilang, masukkan saya dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Kalau dengan rahmat saya silakan masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saya, dalam hidup saya nggak cari pahala. Saya cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ridho ya Allah. Saya nggak mau dicebur ke neraka jahanam sebentar lagi, saya nggak mau. Saya diajak dalam kubur, saya nggak mau ya Allah. Saya nggak mau. Kalau saya dikasih pahala, kalau saya dikasih pahala, saya kerjakan dengan ikhlas, dengan ridho. Saya ibadah menanggung dengan ikhlas dan ridho. Tapi cari pahala boleh kayak boleh. Salat di Masjidil Haram sekali 100.000. Berarti sehari dapat 500.000. Kalau 5 hari di sana 2,5 juta. Oh banyak. Boleh aja. Tapi tadi itu orang sudah 500 ibadahnya kalah dengan nikmat punya mata. Saya ngajarkan jangan cari pahala. Yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang berbuat kebajikan. Barangkali kita buang paku dari tengah jalan supaya orang lain nggak nginjek. Barangkali rahmat Allah di situ. Masyhur dalam hadis seorang perempuan nakal pelacur. Suatu hari dia kehausan, dia turun ke sumur minum, ambil air. Waktu naik ke atas dia lihat seekor anjing kehausan, mengulurkan lidahnya. Dipikirnya anjing kesian amat, nggak bisa minum, nggak bisa turun. Dia turun lagi. Dia ambil air semangkok, dikasih minum untuk anjing, dan Allah mengampuni seluruh dosanya. Seluruh dosanya Allah ampuni cuma dengan sebab kasih makan, kasih minum seekor anjing. Luar biasa. Rahmat Allah tersembunyi dalam banyak hal. Barangkali sikap santun kita kepada orang lain, kita baik ke orang lain. Kalau kita lagi duduk, ada orang tua berdiri, kita silakan mau duduk. Barangkali rahmat Allah ada di situ. Barangkali rahmat Allah dalam sikap akhlak kita penuh perhatian kepada orang lain. Jadi itulah yang kita kerjakan. Silakan Pak, silakan masuk, silakan duduk. Yang kita kerjakan untuk keluarga yang sudah meninggal. Setelah yang lain-lain tadi kita bacakan Fatihah, kita bacakan Yasin, kita sedekah. Ini dituntun oleh hadis Nabi semuanya. Kita sedekah buat keluarga sudah meninggal. Lakukan setiap kebajikan, niatkan pahalanya untuk keluarga sudah meninggal. Saya mungkin bukan maksud saya untuk ujub gitu, tidak maksud dengan ujub. Ibu bapak saya sudah haji 2 kali, saya hajikan lagi, terus saya hajikan, saya umrohkan, saya hajikan, saya umrohkan. Itu bakti saya kepada dia. Sebab saya tidak bisa nebus kebaikan. Saya tidak bisa tebus apapun yang saya kerjakan dalam hidup saya, nggak bisa menebus jasa baik dia kepada saya, terutama ibu saya. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Beruntunglah orang-orang masih punya ibu, beruntung sekali. Ayo, beruntung sekali punya ibu. Sayang ibunya, jangan pernah dibantah. Lah saya ngajar anak saya, kalau ibu kamu ngomong apa aja bilang iya aja. Ya, ya mah, ya mah. Ya, jangan pernah enggak. Dia cium kaki ke ibunya. Enggak, kamu gak cocok, harus dikerjain. Nanti ibunya marah. Bilangnya dikerjain. Ya begitulah. Waktu kita pendek sekali, bisa banyak cerita. Mungkin satu kisah ini bisa diceritain. Kisah siapa namanya Pak Haris Jurais. Jurais ini pendeta di zaman Bani Israel. Setiap hari kerjanya cuma ibadah aja biaranya. Suatu hari ibunya datang, ketok pintu Jurais. Dia nggak menjawab. Dia lagi sholat. Dia nggak jawab. Jurais. Dia nggak jawab. Dia lagi sholat.
3 kali nggak ngejawab lagi sholat, ibunya marah. Jurai, mudah-mudahan kamu difitnah perempuan lacur. Tidak lama terjadilah perzinahan pelacur dengan gembala, hamil, melahirkan bayi, dipanggil raja. Siapa nih yang ngambilin kamu? Jurais, dia fitnah si Jurais. Kata raja, kurang ajar si Jurais, pura-pura jadi pendeta. Syaratnya, atau si Jurais, saya salah apa raja? Kamu pura-pura jadi pendeta, kamu punya anak haram. Si Jurais ingat kepada omongan ibunya. Raja, saya minta diadili dengan adil. Tapi sebelum itu, izinkan saya ketemu ibu saya. Ibunya datang, ibunya nangis dan anaknya di penjara. Si anak bilang, ibu, saya jadi gini kan gara-gara doanya ibu. Si ibu kemudian berdoa, ya Allah, kalau gara-gara saya, anak saya seperti ini, maafkanlah saya, maafkanlah dia. Besoknya hari pengadilan, di hadapan si perempuan dan si Jurais di depan raja. Si raja bertanya perempuan, perempuan, benar ini anaknya si Jurais? Kata si perempuan, benar raja, ini anaknya dia nih, anaknya Jurais. Tiba-tiba si Jurais menghampiri si perempuan tadi. Dia pegang kepala si bayi sambil ngomong, bayi, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, coba bilang siapa bapak kamu? Bapak saya gembala. Inilah bayi kedua sudah berbicara dalam genongan. Siapa bayi pertama? Siapa bayi pertama sudah ngomong dalam genongan? Salah nggak apa-apa. Siapa berani jawab? Isa Al-Masih. Bayi pertama yang ngomong dalam genongan itu Isa Al-Masih. Bayi kedua adalah Jurais. Terkenal dalam hadis Jurais ini. Coba lihat derajatnya Jurais ini. Sebagian ulama bilang dia seorang nabi di zamannya. Tapi begitu ibunya bilang, mudah-mudahan kamu difitnah perempuan lacur, kejadian. Itulah mulut ibu itu tajam sekali. Yang pernah nyumpahin anak, yang pernah. Makin bandel anak yang bikin doain. Bandel amat sih kamu, mudah-mudahan jadi presiden. Mudah-mudahan jadi orang sukses. Makin bandel makin doakan. Anak setan kamu, anak setan. Jadi setan beneran nyesel. Mulut ibu tajam sekali. Sementara kalau jadi anak, ingat-ingat. Ingat-ingat. Hak ibu pada anak itu kuat sekali. Yang pernah nyakitin hati ibu, yang pernah. Iya selalu, iya terus. Yang senangkan hatinya, terutama selagi masih ada. Kalau udah nggak ada kayak saya sedih. Saya sedih. Padahal udah saya hajikan, saya umrohkan, saya ajak jalan-jalan. Tetap aja saya rasa itu belum cukup. Belum cukup saya kerjakan kebaikan saya. Yang masih punya ini sayang-sayang. Itu ada jalan masuk ke dalam surga itu adalah ridhonya orang tua. Nggak ada surga tanpa ridhonya orang tua, itu nggak ada. Meskipun sehari salatnya 1000 rakaat, sehari 1000 rakaat, tidak ada surga tanpa ridhonya kedua orang tuanya. Nggak ada gitu. Jadi nomor satu, anak-anak ingat-ingat pesan saya tadi. Jadilah anak berbakti pada orang tuanya. Kita balik lagi. Itu udah bicara apa yang kita bisa kerjakan untuk almarhum yang sudah meninggal. Banyak tadi kita umrohkan. Kalau kita umroh pertama buat diri kita sendiri. Umroh kedua kita umrohkan buat keluarga kita sudah meninggal. Kita sekarang alamin punya paket murah. Cuma 27 juta. 27 juta. Bagus. Paketnya bagus itu. Yang manage alat, yang mimpin saya. Itu rasa dosa saya jadikan cuma paket mahal terus gitu. Kita bikin paket yang murah. Tuh untungnya gawat, merasa sedikit rugi. Tapi nggak apa-apa, itu ibadah saya. Ya itu bagus, hotelnya bagus kok. Hotelnya bagus, semuanya bagus. Dalam manajemennya Al-Amin. Selagi saya masih ada umur, saya juga belum tahu umur saya sampai kapan. Saya belum tahu. Saya lagi doa Tuhan berikan saya tambahan umur sampai 90 aja. Saya mau menyelesaikan pengajian saya belum selesai, tapi ya serah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanggil hari ini, siap. Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik. Engkau panggil saya datang, saya akan datang dan berlari ya Allah. Kita harus siap. Harus siap Pak Roy. Seumur Pak Roy itu hari ini ada, besok nggak ada. Banyak teman-teman saya sudah begitu. Hari ini masih nggak ngomong. Gue bisa ngobrol sama dia kemarin tuh. Meninggal dunia. Orang meninggal bukan karena sakit jantung. Meninggal di jatahnya sudah habis ya umurnya. Sekarang sudah tertulis. Sudah tertulis dalam kitabnya Allah kapan kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang bisa merubah tulisan tadi kecuali doa. Berdoa. Kita teruskan. Jadi untuk orang sudah meninggal, sudah ya. Tadi kemudian kita kerjakan setiap kebaikan kita kerjakan buat almarhum, itu akan berikan manfaat buat dia. Lalu sekarang kita juga akan mati. Tadi sudah kita bahas akan mati. Apa yang terjadi pada waktu hari kematian? Yang pertama kali datang ke kita itu malaikat Israel. Kalau ke kita insya Allah dia salam. Assalamualaikum. Saya Israel, permisi mau cabut nyawa. Dia permisi mau cabut nyawa. Kalau ke orang tidak beriman, boro-boro permisi, dicabut, ditarik, dipaksa dari kakinya. Matanya melotot waktu mati. Orang-orang beriman itu mau dicabut, jadi permisi. Saya mau cabut nyawa. Jangan takut, tempat kamu bagus. Lihat, tempat kamu bagus. Diperlihatkan surga.
sampai dia meninggal dengan mukanya tersenyum. Banyak kita lihat orang seperti itu ya. Banyak kita lihat orang wajahnya bagus, dia meninggal seperti sedang tersenyum, diperlihatkan surga. Begitu dicabut kita melihat jenazah kita ditangisi oleh keluarga. Oh, keluarga kita nangis, semua kita lihat. Kita lihat jenazah kita dimandikan, kita melihat dikafankan, kita melihat disolatkan, kita melihat dibawa ke kubur. Kalau ruhnya orang yang baik, dia minta dikubur segera. Ayo kuburkan saya segera. Kalau tidak soleh, dia takut. Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Begitu masuk ke dalam kubur, baru ditutup kuburnya, sudah datang malaikat munkar nakir. Man rabbuka, man nabiyika, sudah diminta tanggung jawab. Sebuah hadis yang bikin saya nangis. Nabi bercerita, ada orang waktu meninggal dunia diiringkan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mengiringkan dia masuk ke dalam kubur. Tapi begitu masuk ke dalam kubur, dipalu oleh palu dari api oleh malaikat. Jelaker sampai palunya dipenuhi api. Dia tanya, kenapa saya dipalu? Tadi saya diiring-iring 70.000 malaikat. Kenapa saya dipalu? Kata malaikat, karena kamu pernah melintas di sebuah tempat. Kamu melihat orang sedang dianiaya dan kamu diam aja. Ya Allah, saya nangis baca nih hadis. Kalau kita lihat orang dianiaya, kita diam, dia ajab dalam kubur kita. Ini adalah kewajiban dari amar ma'ruf nahi munkar. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pernah terjadi udah lama sekali. Saya baru pulang pengajian, masih saya nyetir mobil, tengah jalan saya taruh dipukulin rame-rame, dikeroyok, dipukulin pakai batu berdarah-darah. Saya turun dari mobil, saya ketakutan, jangan dia mau dipukulin. Tapi saya ingat hadis tadi. Saya ingat kalau nggak saya besok diajak belum pukul. Tapi itu saya turun, itu orang minggir semuanya. Itu mereka minggir semuanya gitu. Saya ambil tuh orang, saya bawa masuk dalam mobil. Saya tanya, kenapa nggak dipukulin? Saya juga nggak tahu kenapa bisa dipukulin. Cuma karena dia orang tidak dikenal di sebuah wilayah, dikeroyok dipukulin. Seperti itulah jahatnya orang zaman sekarang. Itulah zaman. Jadi tidak gampang. Padahal kita masuk ke dalam kubur, berapa lama kita dalam kubur? Kita akan tinggal dalam kubur. Bermiliar-miliar di kubur cuma sebentar. Sebentar itu relatif sampai hari kiamat. Kapan kiamat? Kata Nabi, yang ditanya nggak tahu. Kapan kiamat terjadi? Nggak tahu kapan terjadi. Tapi akan terjadi. Pasti akan terjadi. Orang sekarang katanya sudah akhir zaman. Ya paribasa kata orang sudah. Dajalnya belum turun. Isa al-Masihnya belum turun. Masih lama. Setelah Isa turun, Dajalnya dibunuh, zaman damai. Zaman makmur, kita mau sedekah susah. Semua orang makmur hidup. Semua orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isa al-Masih mati, zaman makin rusak, makin rusak, makin rusak. Tapi tidak akan kiamat selagi masih ada orang ibadah kepada Allah. Selagi masih ada orang ingat kepada Allah, belum lagi kiamat. Berarti dalam kubur itu kan lama banget. Lama itu buat orang sedang disiksa. Kalau sedang orang dalam kenikmatan mah nggak lama. Ini kalau dalam kubur, begitu malaikat bilang, man rubuh, datang Rasulullah. Jangan tanya-tanya. Ini kesayangan saya. Bukakan pintu surga. Bagaimana caranya kita membuat Rasulullah mau datang? Salawat. Kecintaan kita kepada Nabi. Buktikan kita cinta sama Nabi. Apa buktinya? Satu, dengan akhlak. Dengan akhlak. Kalau mulut kita jahat, masih ngomongin orang, masih buka rahasia orang, ngejelekin orang, kata Nabi, bohong kamu cinta sama saya. Itu mulut kamu jahat banget. Kerjanya cuma ngomongin orang, nyakitin orang, ngegunjing, berdusta, bohong kamu cinta sama saya. Kalau kamu cinta sama saya, pelihara mulut kamu. Dengan akhlak, dengan berikan manfaat dengan orang lain, dengan perilaku kita, dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan just even smile, dengan sebuah senyum. Kedua, dengan salawat. Berapa kali Kiai? 1000 kalau bisa. Yang pendek aja, asal pakai salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu salawat gundul namanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa teruskan wa ala ali sayyidina Muhammad. Segitu aja lah. Alhamdulillah 1000 kali. Setiap hari terus saja. Insya Allah dalam kubur dipanggil. Di akhirat di padang mahsyar dipanggil. Sini nak, sini di baris di belakang saya. Baris di belakang saya. Karena setelah itu kita akan nyebrang di belakang Siratul Mustaqim. Semua orang entah rampok, entah garong, entah nabi, entah wali Allah, semua nyebrang di belakang Siratul Mustaqim. Dan banyak yang kecebur sekali yang ke dalamnya. Nabi kita menyeberang, tapi bila menyeberang dengan kecepatan tidak mendengar derunya api. Tidak mendengar derunya neraka jahanam. Saking cepatnya diberang-berang sudah sampai di seberang. Dan beliau membawa sebagian umatnya. Saya berharap kita lah sebagian umatnya itu. Kita lah sebagian umatnya itu. Kalau jumlahnya cuma 1000, saya juga putus asa. Ya, saya akan bagian deh. Pasti gue yang Hamka, pastinya saya akan bagian. Jumlahnya juta. Kalau juta kita bersaing sama orang lain. Bekerja cuma kecintaan kita akan nanti. Buktikan dengan salawat dan dengan akhlak. Berikan manfaat untuk orang lain dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita. Jadi kan kita orang berikan manfaat buat orang lain. Kalau belum mampu menyenangkan, jangan menyebalkan gitu.
Ya, nah. Kalau bisa jinak dan menyenangkan dalam hidup kita. Orang yang sukses dalam hidup mendengarin saya. Nasihat saya buat anak saya. Nah, anak saya polisi. Yang besar sudah kombes menjadi jenderal. Orang sukses dalam hidup bukan orang pintar. Pintar kan nomor sekian. Nomor satu jadi orang menyenangkan dalam hidup kamu. Semua orang senang. Bos kamu senang, buah kamu senang, semua orang senang. Sukses insya Allah. Nomor dua adalah kemauan yang kuat. Nah, pantang menyerah, pantang mundur, maju terus pantang mundur. Jangan main play itu, jangan aduh, susah, ya susah. You are what you think. Kalau mau bilang itu susah jadi susah. Aduh susah apa ya udah susah. Kalau diri sendiri yang susah. You are what you think kata Rasulullah. Selalu mulai dengan insya Allah bisa, insya Allah mudah, insya Allah oke. Sukses kamu. Satu, kemauan kuat. Kedua adalah jadi orang menyenangkan dalam hidup. Jangan jadi orang menyebalkan. Kita balik ke ceramah kita. Persiapan kita menuju kematian adalah kita tahu dulu apa yang terjadi. Jenazah kita dibawa ke kubur sudah tanya-tanya. Jadi masuk ke dalam kubur itu harus siap. Pertama yang tanya kita, yang tanya sholat kita. Yang pertama ditanya kubur sholat kita. Pak itu kebiasaan sholat itu kebiasaan. Rodat sholat, rodat saya amalihi. Kalau sudah sholatnya terima seluruh ibadahnya diterima. Ayo nak sholat. Males ya, kalau semua tempatnya rapat terus yang dibuka. Kok semua mata rapat, susah dibukanya. Itu dengan kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat. Insya Allah kamu sukses. Sukses kamu. Saya kasih pembacaan. Setiap hari kamu baca Yakodir. Yakodir, 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 Yakodir. 100 saja. Lagi main boleh baca. Insya Allah kamu akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Itu jikir saya dari kecil. Insya Allah akan menuntun kita ke arah apa yang kita inginkan. Paling punya keinginan 1000. Ya cuma 10 menit. Ini persiapan kita tadi adalah bagaimana mempersiapkan diri kita menghadapi hari kematian. Kita periksa ibadah kita, sholat kita, zakat kita. Jangan lupa bayar zakat. Saya pernah dalam perjalanan haji saya, itu Allah kasih tahu saya, tuh dua ibadah dua jemaah lu nggak terima haji karena bayar zakatnya kurang. Bayar zakatnya kurang. Lalu orang kaya sekali. Jadi saya nasihatin dia pelan-pelan, saya nasihatin pelan-pelan. Dan Allah marah, Allah murka kita haji nggak bayar zakat, Allah murka. Harus semuanya. Ya, haji yang udkhulu fi silmi kafah, masuklah secara menurut. Kewajiban zakat bayarkan itu hak orang lain. Bayar zakatnya nggak cukup sebelum kita sedekah. Kalau tidak, kita dihitung pendusta. Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'uqal yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta dalam agama? Mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Andai kata tiap tahun dia haji pun dia pendusta dalam agama sebelum dilakukan tadi menyantuni anak yatim, memberikan fakir miskin. Kita harus masuk secara menyeluruh di dalam Islam, jangan sepotong-sepotong. Kepengen selamat tapi ikhtiarnya nggak ada cerita lah gitu. Untuk dunia pun kita harus kerja keras. Ya masih banget kita mau sukses apa sudah kerja keras untuk dunia. Untuk akhirat pun sama. Jangan jadi mangga golek di atas meja. Cantik ngorek malas bekerja. Mangga golek di atas meja. Ayo penuh dengan kemauan yang kuat. Saya harus sukses, insya Allah sukses. Jam berapa Baris? Oh cepet banget ya. Jam 5 itu berhenti. Kita tadi sampai di persiapan kita menuju kematian kita. Intinya adalah ibadah. Kalau saya ngajarin, kalau kalian anak-anak, saya mudah-mudahan jangan lepas puasa Senin Kamis. Jangan lepas, luar biasa Senin Kamis, luar biasa sekali. Seluruh ibadah sampai kepada Allah malaikat kecuali puasa, langsung pada Allah Taala. Bilangnya gini, niat saya puasa hari Senin besok ya Allah, karena saya ingin memohon. Jadikan saya orang berbahagia dunia ini. Sedikit aja. Jadikan saya orang berbahagia. Allah pasti nyampaikan keinginan kita. Jangan pernah lepas ketika lagi main sih. Senin Kamis, sumber hidup saya lama puasa Senin Kamis. Terus kerjakan. Harus apapun harus dengan ikhtiar. Yang menentukan nasib kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar harus. Tapi berdoa tuh lebih harus lagi. Puasa Senin Kamis, yang pernah tinggal sholat segitu aja oke. Tiap malam baca ya berdiri segitu ya oke. Cara punya suami yang menyenangkan, punya suami yang baik, yang pintar, yang soleh, yang kaya. Kaya juga mau dong. Mintanya yang komplit. Kalau minta itu maksimum mau Allah Ta'ala. Kita yang maksimum minta. Minta yang paling maksimum Allah. Allah sanggup berikan apapun juga Allah. Dan Allah makin diminta makin sayang. Kapan kita minta paling utama? Lagi sujud sholat.
itu adalah akrabu ma yaqrabu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat hamba kepada Allah waktu dia sujud. Siapa orang sujud tidak berdoa dia rugi. Dia sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak boleh lagi jadi imam. Nggak boleh jadi imam terus doanya lama. Makanya marah semuanya terus makom. Ini pala pusing nih, pusing pala pusing kelamaan. Kalau salah sendiri kita nikmati. Kita baca tasbih, setelah tasbih kita doa. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak boleh diucap. Kalau diucap salat kita batal. Tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab. Ucapan di hati. Sekarang apa yang kita minta kepada Allah waktu kita sujud dalam sholat? Kesatu jangan pernah lupa berterima kasih. Jangan pernah lupa berterima kasih. Sebutkan satu-satu. Terima kasih ya Allah, dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dikasih rezeki banyak, dikasih kekayaan. Makasih ya Allah. Allah senang sekali. Sahabat bertanya ke Nabi, ya Nabi, saya dikasih nikmat banyak sekali. Gimana caranya nikmatnya? Jangan pergi. Ikat kata Nabi. Gimana ikatnya Nabi? Ikat pakai syukur. Siapa orang tidak bersyukur atas nikmat saya, terus dia sakit, terus dia minta ya Allah udah sembuh, kata Allah, dulu kamu saya kasih sehat nggak pernah terima kasih sama saya kasih kamu sehat nggak pernah terima kasih, sekarang kamu sakit minta sembuh. Dia pernah lupa kalau kita bilang terima kasih nikmat sehat, kita nggak akan pernah sakit. Saya nggak pernah sakit seumur hidup saya, nggak pernah saya sakit, paling sakit flu gitu aja. Saya pernah dikasih sakit sekali, saya protes. Dikasih demam berdarah, saya protes. Ya Allah, kenapa saya sakit? Saya akan syukur terus. Kata Allah, supaya kamu merasakan nikmatnya sehat. Benar. Ya, tuh sakit baru terasa dulu, sehat enak banget. Lagi sehat, kita lupa terima kasih pada Allah. Itu kalimat pertama kita sujud dan keluar terima kasih. Nikmat. Pakai bahasa apa aja? Saya bisa bahasa Arab. Tapi saya kalau sujud keluarnya bahasa Sunda. Karena dalam bahasa itu saya bisa lebih menghayati nuhun, nuhunnya panjang. Nuhun, Gusti ya Allah, nuhun. Buat nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat hidup sejahtera. Dan kita akan sejahtera terus. Nikmat diberikan kekayaan, kita akan kaya terus. Ya orang datang ke saya, Kiai, doain saya dulu, saya kaya banget. Saya kan udah kaya banget, gimana saya dulu. Sekarang datang cuma perlu uang karena mau kotak rumah, karena mobilnya dijual, rumahnya dijual, udah habis sama sekali. Saya tahu jawabannya, cuma saya nggak tega betul. Belakang saya tahu. Kenapa? Waktu kaya dulu nggak pernah terima kasih mau. Harusnya waktu kaya dibilang terima kasih ya Allah diberikan kekayaan. Kalau tidak akan jatuh. Kenapa? Allah tidak pernah salah janji. Allah tidak pernah berdusta. Allah selalu benar dengan firman-Nya. Kalau kita syukur nikmat kaya, kita nggak akan miskin. Nggak akan. Jangan dulu sampai miskin baru bilang saya minta kaya ya Allah. Belum saya kasih kaya. Nggak pernah terima kasih saya. Sekarang miskin baru minta kaya. Sebutkan semua nikmat. Kasih nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kaya. Semua nikmat saya bilang atas segala nikmat yang saya tidak sanggup untuk satu persatu. Mesti. Yang kedua, jangan pernah lupa minta ampun. Maafkan saya, ampuni saya setiap dosa yang saya berbuat hari ini, masa lalu, masa akan datang. Nomor tiga, memohon. Memohon paling tidak sepatah kata. Jadikan saya orang berbahagia dunia ini. Kalau minta umur, jangan minta umur panjang. Panjang itu saya udah panjang umur saya sekarang. Mintanya nawarnya tuh jelas ya Allah. Maka diberikan tambahan umur sampai umur saya di atas 90 tahun. Nah, itu mintanya tegas. Dan Allah tidak pernah menolak sebuah doa. Kalau maaf masih maaf penyayang, maaf. Jangan banyak cara terus, waktunya udah habis. Siapa mau nanya? Habis aja tanya, kalau ada yang mau nanya kita doa. Siapa yang bertanya silakan. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa dalam hidup kita harus berdoa? Karena kata Nabi, manusia 40 hari di perut ibu cuma sperma. 40 hari kemudian serupa darah. 40 hari kemudian serupa daging. Dan 120 hari kandungan Allah menyiapkan ruh dan menuliskan nasibnya. Jodohnya, susahnya, senangnya, hidupnya, matinya. Setiap detik dari kehidupan kita sudah tertulis. Yang bisa merubah tulisan tadi cuma doa. Berdoa. Ini rukun iman kita percaya kepada takdir. Apa rukun iman kita pertama? Percaya kepada Allah. Apa inti keimanan percaya kepada Allah? Dua, kesatu kita percaya dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia Rabbul Alamin. Kedua, meminta kita ibadah kepada-Nya. Dialah Tuhan tempat kita beribadah kepada-Nya. Kalau kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas ilmu ma'rifat. Apa rukun iman kita kedua? Apa rukun iman kedua? Ayo, percaya kepada apa rukun iman kita kedua? Percaya pada malaikat. Ini makanya saya bahas karena saya tahu banyak yang nggak tahu. Padahal rukun iman. Ini adalah hal yang paling mendasar dalam agama kita.
Kita percaya pada malaikat. Ada berapa malaikat? 10 itu pemimpinnya. 10 pemimpinnya. Malaikat itu jumlahnya setiap 1000 makhluk Allah. Dengerin saya. 1 adalah manusia, 9 adalah jin, 90 adalah setan, 900 adalah malaikat. Itu perbandingannya. Jadi kalau manusia 1, jinnya ada 9. Kalau malaikat ada, manusia ada 7 miliar, jinnya ada 3 miliar. Untungnya kebanyakan mereka tinggal di lautan. Sebagian besar mereka tinggal di lautan, bukan di daratan. Berarti setannya ada 90 kali. Berarti malaikatnya ada 900 kali 7 miliar. Berapa tuh? 6,3 triliun, banyak banget malaikat. 10 adalah pemimpinnya. Ayo siapa? 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Rakib, Atid, Ridwan. Ya, 10. 1 kita pasti akan ketemu. Namanya malaikat Israel. Semua kita pasti ketemu. Sekarang itu kata Nabi setiap hari datang ke kita 5 kali. Israel setiap hari datang 5 kali dilihatin. Udah waktu dicabut belum orang. Dikenal sekali kepadanya. Apa rukun iman yang ketiga apa? Rukun iman ketiga. Percaya para rasul. Ada berapa rasul? Bukan 25. Rasul kan 313. Nabinya ada 124.000 nabi. Saya bahasnya kan saya banyak yang belum tahu. Ini saya bahas. 124.000 nabi, 313 diangkat menjadi rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau rasul pasti nabi. Rasul pasti nabi. Jadi dari 124.000 nabi, 313 diangkat menjadi rasul. Ini membawa risalah untuk menyebarkan agama Allah. Dari 313, 25 disebutkan dalam Al-Quran. Udah apa belum? Harus apa? Terus apa dari Adam alaihissalam Muhammad? Dari 25 Al-Quran, 5 adalah Rasul Azmi. Siapa yang 5? Siapa yang 5? Salah apa-apa? Muhammad pasti. Isa pasti. Musa pasti. Ibrahim pasti. Satu lagi siapa? Siapa? Enggak. Satu lagi siapa? Banyak yang nggak tahu satu lagi. Kalau saya lagi kirim yang siapa? Oh, tidak. Tidak surah Azmi. Tidak. Daud alaihissalam. Daud mendapatkan kitab Zabur. Zabur, Taurat kepada Musa. Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan Muhammad. Siapa paling hebat? Muhammad. Apa hebatnya Muhammad? Apa hebatnya Muhammad? Apa hebatnya Muhammad? Dialah satu-satunya Rasul yang pernah ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Musa cuma sampai dengarkan suara Allah. Mereka bercakap-cakap. Apa gelarnya Musa? Kalimullah, bercakap-cakap dengan Allah. Apa gelarnya Isa? Rohullah, rohnya Allah. Waktu Musa diperlihatkan derajat Muhammad, sanggup melihat Allah, dia tidak iri. Tapi diperlihatkan ratusan ribuan umat Muhammad sanggup melihat Allah, dia iri. Siapa yang ribuan tadi? Para wali Allah. Para wali Allah sana ada wali Songo, ada Syekh dari Jailani. Mereka sanggup melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Musa bilang, betapa saya ingin jadi umat Muhammad. Apa rukun iman kita yang keempat? Apa yang keempat? Percaya pada kitab suci. Ada berapa kitab suci? 4. Seluruh Rasul 313 mendapatkan wahyu. Semua mendapat wahyu, tapi yang berupa kitab pun cuma 4. Yang lain cuma 9 kali dapat wahyu, yang ada 15 kali dapat wahyu. Nabi kita berapa kali dapat wahyu? Belasan ribu kali, sampai 17.000 kali dapat wahyu. Nah, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, menyempurnakan Zabur, Taurat, dan Injil sempurna kepada Al-Quran. Apa rukun yang kelima? Percaya pada hari akhir. Kita percaya bahwa ada kehidupan yang abadi. Kematian bukan akhir sesuatu. Kematian awal sesuatu. Awal kita menghadapi kehidupan yang abadi. Miliar tahun. Kalau susah-susah terus, kalau senang-senang terus. Kita kan maunya senang terus kan ya. Kalau senang terus, saya lakukan perintah Allah, jauh terutama ini mulut ini.
Mulut jangan pernah dusta, jangan pernah ngomongin orang, jangan pernah ngegunjing ngomongin orang lain. Tadi malam sholat tahajud 11 rakaat, zikir, wah zikirnya banyak. Pagi-pagi ngerasani Allah, habis pahalanya, habis nol. Pindah ke orang kita gunjingkan, kan capek-capek ya, capek-capek ya tahajud sholat 11 rakaat, zikir ribu-ribu, pagi-pagi hilang begitu aja karena kita bergunjing. Jadi gunjing itu sesuatu yang kita harus hindari, yang pernah bergunjing dalam hidup kita. Hendaklah berkata baik atau kalian diam, kata Rasulullah. Atau kalian diam. Ya sudah, kita doa aja yuk. Kita doa dalam Quran. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakanlah aku dekat, kata Allah. Berapa dekatnya Allah kepada kita? Berapa dekatnya Allah kepada kita? Wa huwa ma'akum aina kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepada jarak lahir dan sendiri. Lebih dekat sekali kepada itu. Jangan cari jauh-jauh. Jangan cari Ka'bah, Ka'bahnya diunyur-unyur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tidak dalam Ka'bah, Allah dekat sekali kepada kita. Jadi sekarang kita doa penuh yakinan Allah akan mengabulkan doa kita. Kita doa dulu buat almarhum, baru kita doa buat diri kita sendiri. Amin. Amin yang sungguh-sungguh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa zinatan wa lillahi min amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adli kulli ma'lum. Bersimpuhkan di hadapan ya Allah. Kami hamba-hamba yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umum, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat kehidupan yang sejahtera, nikmat yang mencukupan di dalam hidup, nikmat yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu wa biyadikal khairu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Wabil khusus bagi saudara kami Junito Afrad, Junito Afiat bin Suntur ilahana Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuhu wa'akrim nujulahu wa'asimatun lahu dengan kota yang maju wa'abtirhu darul khairan dan wa'alan khairan ahli. Memohon kehadiratmu ya Allah. Lapangkan kubur saudara kami, lapangkan kubur saudara kami dan itu ya Allah, ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kuburnya tempat yang menyenangkan, taman dari taman-tamannya surga. Kami berkumpul di sini semua. Maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau di dalam kubur, lapangkan kuburnya. Mudahkan urusannya. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami ya Allah. Baik yang masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah, penuhi kubur mereka cahaya. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Allah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa katsiran katsiran wa la yaghfiru dzunub illa anta. Waghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلهم ذكره وجله واوله واخره ولن وسره. اللهم انسنا واجبرنا واهدنا لاحسن العمل والاخلاق انه لا يهدي لاحسانها الا انت واصرف عنا سيئه لا يشفع برحمتك ya arhamar rahimin. Ilahana, Engkaulah Tuhan kami, berfirman di dalam kitab suci-Mu, yang Allahumma man yasya'u wa yusbitu wa indahu kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini, pada tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mertua kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mertua kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridha-Mu. Jauhkan dari godaan setan, jauhkan setan dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup kami ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ilahana. Limpahkan kami rezeki yang luas yang halal, kami ibadah kepada-Mu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin adri anwa'i rizqi wa rahmatullah. Ya basitul ajab syutur rizqi liman yasya bil hisab, ubsut alaina rizqan wasi'an halala, ubsut alaina wasi'an halal min kulli jihatin min husaini wa bika, bi kulli malati makhluqin bima ibari wa karamika ya rahman ilahana. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Nas'aluka farajan qariba sabran jamila wa rizqan wasi'an wal afiyatan min jamil balai. Wa nas'aluka tamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukur alal afiyah, nas'aluka ghina an nas'al hamdulillah wa ta'ala biha. Na'udzu bika min jawri ni'matika wa tahuri afiyatika wa fudiyati ni'matika jami'in sa'atika. Na'udzu min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahya min nafsin la yasbaru wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yazal yakum warhamna wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad hata bi kulli syai'in ilma. Allah na'udzu bika karim wa bismikal azim kalimatul hikmah min syarri virus corona min syarri maradi diabetes min syarri maradi kanser min syarri kulli maradin anta ahlu nasiatiha inna rabbana siratal mustaqim. Allahumma na'udzu bika karim wa bismikal azim kalimatul hikmah min syarri virus corona wa min syarri maradi diabetes min syarri maradi kanser min syarri kulli maradin anta ahlu nasiatiha. Na'udzu bika karim wa bismikal azim kalimatul hikmah min syarri virus corona wa min syarri maradi diabetes min syarri maradi kanser min syarri kulli maradin anta ahlu nasiatiha inna rabbana siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika karim wa bismikal azim bikalimatil hikmah min syarri nafsi min syarri anfusina min syarri ghairi wa min syarri kulli sayyi'in marid min syarri kulli dabbatin anta ahlu nasiatiha inna rabbana siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cici-cici, orang-orang yang soleh-solehan, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jadikan dari orang-orang berbahagia dunia. Memohon kehadirat dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci.
Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bikaramati ya Fajar Ibrahim, bikaramati Abu ya Ibn Bunani, bikaramati Abu ya Syed Budi Zainani, bimujati wa hidir alaihissalam, bimujati wa hidir alaihissalam, bisafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizil hakim, birahmati aliyyil azim, birahmatika ya qawiyyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmati salamul mu'min, برحمة محيمن العزيز، برحمة مصور الحكيم، برحمة سميع العليم، برحمة بصير الصديق، برحمة علام الغيوب، برحمة رزيق الرزاق، برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا قضي الحاجات، برحمة مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ملكه ورب نفسه وجميع كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجنيت أفيد إن سكر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau kita seperti itu, beliau itu menjawab, Waalaikumsalam, kata beliau. Kita ulang lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, tausiah, dan juga tahlil, tahmid yang telah disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli dalam rangka 100 hari almarhum Bapak Junito Afiat bin Suntoro. Sekali lagi semoga almarhum Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir ataupun mengikuti pengajian ini dalam Zoom, terutama keluarga besar almarhum Bapak Junito Afiat bin Suntoro, dan semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kesehatan selalu kepada keluarga besar semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pengajian Al-Amin bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli di minggu depan insya Allah. Dan untuk terakhir kalinya kami mohon maaf jika ada kekurangan pada saat acara pengajian dan tahlil ini. Dan terakhir mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.